Oh ya, begini. Saya hadir di sini. Ya, saya hadir di sini tuh kebetulan saya ada urusan di sebelah karena berbarengan dengan sidang, maka saya hadir. Saya memberi dukungan support sepenuhnya kepada dua-duanya semua. Kebetulan semua, satu Bang Hotman Paris, abang saya sendiri, kami dua sangat kenal dan sangat akrab. Dan juga memberi support juga kepada Dina kita Pak Rasman. Ya, untuk kalau bisa ini kita percayakan kepada Raja Hijau, ini selesaikan secara kekeluargaan. Apalagi ini sama-sama orang Horas, anak Batak, ya udah ya, anak Medan, gitu loh. Tinggal selesaikan aja, kita tinggal dipertemukan aja, carikan itu. Tim acara dari abang kita, Bang Hotman, tim acara dari kita bersama-sama. Ini bukan pelanggaran hukum yang serius, yang wah ini akan membahayakan negara, akan merugikan negara. Sekarang bagaimana kita kompak bersama-sama memberantas mafia hukum, memberantas premanisme, ya, memberantas para mafia-mafia preman-preman berdas. Dan kita mendukung Pak Presiden, mensupport Pak Presiden, bersama dengan Pak Presiden harus bersama-sama bagaimana Indonesia ini aman, nyaman, damai, supaya investor bisa berani investasi di negara kita. Benar nggak? Benar. Benar ya? Benar. Bukan karena investor nggak berani investasi di karena ormas, kecil banget. Iya, benar. Nah, ya, Benar. kecil banget. Kalau cuma ormas mau berkedok preman cukup polsek aja. Betul. Polsek nggak mampu, udah Polres bantu selesai. Nggak perlu TNI harus turun gunung. TNI turun gunung bergabung dengan Polri untuk mengejar ormas. Salah. Saya bukan orang pintar hukum, tapi saya tahu hukum. Sedikit tahu. Bukan hanya mengada-ada itu orang-orang itu. Jadi kalau hukum itu harus tegakkan dengan terhadap orang yang salah dan tidak ada yang kebal hukum. Saya bicara ini termasuk saya Hercules pun tidak kebal hukum, masyarakat menonton. Saya ketua umum ormas dan ormas skrip itu tidak kebal hukum. Kalau melanggar hukum, minta aparat penegak hukum untuk tindak habis. Saya kemarin telepon Pak Kapolda Metro, Pak Karyoto. Ya. Pak Kapolda, kami serahkan kepada aparat kepolisian. Kalau itu melanggar hukum, merugikan masyarakat, membakar mobil polisi. Kalau bisa, tembak kaki mereka semua. Dan saya dukung. Bahasa saya begitu. Tembak kaki mereka semua. Ya. Karena saya kutuk perbuatan itu. Walaupun seandainya mereka benar mereka itu anggota GRIP, tapi saya tidak mengakui mereka itu bahwa anggota GRIP. Betul. Dan belum terdaftar. Belum terdaftar di Depok, di DPC maupun DPD. Hanya cuman punya persoalan hukum, mau melarikan diri, mau berdiri di GRIP, nggak bisa. Kalau GRIP itu taat hukum. Saya pesan kepada anggota saya di seluruh Indonesia, apalagi minta-minta kepada masyarakat, apalagi bikin proposal. Apalagi memeras orang, itu pantangan buat saya. Saya Hercules, walaupun orang bilang preman, no. Nah, banyak minta-minta, meras orang, bikin proposal tidak ada. Selama saya dikenal di Indonesia, itu pandangan buat saya. Jadi hukum harus ditegakkan untuk orang yang melanggar hukum. Mau mafia hukum, justru mafia hukum itu, teman-teman media, itu yang membahayakan negara ini. Saya kemarin habis kita kampanye Pilpres, setelah kita menang Pilpres, banyak orang-orang asing datang ke kantor saya. Orang China, orang India, orang Hong Kong datang, mereka itu ditipu duitnya 150 miliar, 200 miliar, 300 miliar, ada yang 500 miliar. Ya. Bahwa mereka itu karena hukum ini ngemandul, hukum ini nggak jalan, ya. Mereka hanya cuman ada yang ceraian, ada yang mau bunuh diri. Iya, nah ini yang perlu kita mempertegas. Ya, kita butuh pemimpin yang berani untuk memberantas ini. Mereka ancam-ancam, katanya mau kudeta presiden lah, apalah. Kudeta apa? Kepala kamu deh kita kudeta. Tulis itu saya bilang. Mau kudeta Pak Presiden, kepala kamu itu kita kudeta wanita di sini.
Dan presiden itu dipilih oleh rakyat. Apalagi mengenai para purna bilang, wah Gibran itu harus dimakzulkan. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Benar nggak? Saya dari sini, saya sebenarnya nggak mau karena saya dari sini. Gibran itu dipilih oleh rakyat. Gibran itu mendampingi Pak Presiden, Pak Prabowo, dua-duanya dipilih oleh rakyat. Dan mutlak. Ya. Mau dimaksudkan apa? Itu teman bapak-bapak kita lah para purna itu. Karena pertarungan pilpresnya mereka kalah gitu loh. Mereka kalah kayak Pak Sutioso apain? Pak Sutioso itu udahlah nggak usah menyinggung-nyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang bahasa kayak mulutnya udah bau tanah. Ya, nggak usah nyinggung kita. Orang mulai takut sama Pak Sutioso, kalau saya nggak takut. Kalau dia menyinggung kita, saya bilang Anda mulutnya udah bau tanah, udahlah. Berdoa meminta kepada Allah SWT, tinggal nunggu sebentar lagi mau dipanggil sama Allah. Gitu. Jadi ini aja yang penting percaya kepada ini untuk selesaikan. Begitu nih, ya. Saya pamit ya. Oke.